Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadat Rasulullah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi bismillahir rahmanir rahim al-mursalin wa ali kulli minhum sahabati ajma'in wa tabi'in bi ihsanin binhum al-awliya siddiqin wa syuhada wa salihin wa laimatil mujtahidin wal mil'amilin wa jami' sadatina ali abi alu min syarqil magharibiha Susan Narusin al-Mahajirullah Ahmad bin Isa wa Sini Sazal A'zam al-Faqir Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ali Musul Karim Sunnah Syekh al-Kabir Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad As-Saggab Awladi Salasata Isyar Al-Habib Umar bin Abrahman al-Mahdar Wahib Ali Nabakar Sakaran Al-Habib Abdullah bin Nabakar al-Ugrus Al-Habib Abubakar bin Abdullah al-Ugrus Ibn Adun Sayyidina Bakharuju Syahbakar Salim Sayyidina al-Imam Sultan al-Awliya Syah Abdul Qadir al-Jilani Sayyid Muhammad al-Ghazali Syah Marifai Syah al-Badawi Syah al-Hasan al-Sazili وابن عربي سيدنا سلطان ربنا إن شاء الله شعرني كل الأنفاس الله صلى عمر بن عبد الرحمن العبد صاحب رسول الله رسول كتب الإرشاد وغسل بدو البلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب عمر بن الحداد حبيب أبي أحمد بن زين الحبسي وسلم حصيل كتب أبي حسين بن أبي بكر والحدوث أبي علي بن محمد الحبسي والحبيب حسن بن صالح البحر والحبيب عبد الله الحبيب عثمان بن عبد الله بن يحيى والحبيب عبد الله بن محسن العباس والحبيب Abu Bakar bin Muhammad Sagab al-Habib Abdul Ghani al-Bagi wal-Habib Muhammad al-Rus al-Habisi bin Muhammad al-Muhdar wal-Habib Ali bin Abraham al-Habisi wal-Habib Ali bin Sulaiman al-Attas bin Jirni wal-Habib Salim bin Sulaiman al-Hamid wal-Habib Ahmad Mashhur bin al-Haddad wal-Habib Ali bin al-Haddad wal-Alim Sayyid al-Walid al-Habib Abdul Rahman Ahmad bin Abdul Ghani Sagab Sul Kutub al-Habib Abdul Ghani Muhammad Sagab al-Habib Salim al-Shadi wal-Habib Muhammad bin al-Maliki al-Murabbi Ruhi al-Habib Muhammad Sulaiman al-Attas wal-Habib Ali bin Ahmad Sagab wa ikhwani muslimin zalagu kullu majma'in an Allah yaghfir lahum yarhamhum yu'li darajatin bil jannah وانفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم وكرماتهم من دادهم في الدين والدنيا والآخرة سمنا أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا معلمين وأصحابنا وأحبابنا وتلاميذاتنا وتلميذاتنا في الدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح أن الله يدعى شأن وسلم مغفرة ويجعل الجنة وصوم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah. Pada hari ini Sabtu Minggu malam Senin dalam episode ke-20 dalam pembahasan puasa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara sampai wafat mati dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiah dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus berziarah ke makam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sebelum dilanjutkan pembahasan masalah puasa di dalam membatalkan puasa, kita niat seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiyagil akhyar miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar ada ni'amillah wa ifdalih.
Qala sa'il ma'alif rahimallahu ta'ala wa adama fi wa barakatuh ulumi fid darin amin. Qala radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum. Melanjutkan dari pembahasan puasa yang membatalkan puasa di akhir dalam episode yang ke-19 yang dibahas adalah tentang istimna, yaitu menuntut keluarnya mani. Penjelasan demi penjelasan sudah selesai. Mudah-mudahan dapat dipahami. Yang belum menonton atau menyaksikan pembahasan tersebut bisa disaksikan dalam episode yang ke-19. Di akhir yaitu hukmul gublah, hukum mencium, tahrumu idza kanat tuharriku syahwah. Hukum mencium tentu dengan yang halal kepada istri. Kalau mencium tetangga, mencium orang lain, ya mau puasa nggak puasa haram hukumnya, ya dosa. Ya, itu langkah-langkah ke dalam perzinahan. Tapi ini kepada yang halal, istri. Bagaimana hukumnya mencium? Tahrumu. Hukumnya haram idza kanat tuharriku syahwah. Bukan di bulan puasanya, tapi ketika berpuasa. Kalau haram di bulan puasa berarti malam nggak boleh dong. Ya, jadi harus dimengerti hukum mencium istri itu, ya, bagaimana hukumnya ketika tengah berpuasa. Hukumnya adalah haram idza kanat. Jika, ya ada alasannya hukumnya haram jika bergerak syahwatnya. Istri atau suami ketika dia mencium pasangan yang halal, bergerak syahwatnya, ya ada ya taladzat, ya ada merasa nikmat, ya kita sama-sama tahu itu syahwat, berasa enak, berasa ada kelezatan ketika mencium, bergerak itu syahwatnya. Alat kelaminnya rada-rada ada ngulet-nguletnya, ya merasa enak, maka hukumnya haram ketika tengah berpuasa. Wa amma idza lam tuharrik syahwatahu, tapi apabila ya sang suami atau istri atau suami mencium istrinya tidak bergerak syahwatnya, ya cium-cium penghormatan, cium cinta, kan nggak semuanya mencium itu menjadi syahwat. Ya ada kalanya kita mau pergi kerja, mau pergi ngajar, istri cium tangan, kita cium keningnya. Tidak ada hal-hal yang lain yang menjadikan bergerak syahwat. Hanya sekedar mencium sang istri penghormatan kepada suaminya, suaminya mencium cinta. Tidak bergerak syahwatnya, maka tidak menjadi haram. Silahkan. Ya. Wala tubtilu illa, dan itu tidak membatalkan puasanya. Kecuali idza anzala bisababiha, kecuali keluar sperma yang sudah dibahas pengertiannya di episode yang ke-19. Kurang jelas, kurang mengerti, ya ini ilmu fikih harus berkaitan, maka saksikan di episode yang ke-19. Ya, jadi walaupun nggak ada niat mengeluarkan mani tapi mencium istri karena bersentuhan antara kulitnya tanpa ada aling-aling, itu membatalkan puasa. Ya, karena keluar mani. Itu pembahasannya lebih komplit, lebih jelas. Lihat ke pembahasan yang episode yang ke-19. Pada episode yang ke-20 ini yang Al-Fagir akan terangin, yaitu Al-Mufattirus Samin. Nah, ini membatalkan yang ke-8, berarti yang terakhir. Karena penjelasan sebelumnya yang membatalkan puasa itu ada 8. Nah, ini yang terakhir. Ya, yang dari 1 sampai 7 silakan lihat episode yang sebelumnya. Al-Mufattirus Samin. Membatalkan yang ke-8, al-istiqa'ah. Ay talabu wa ta'ammudu khurujil qai'. Istiqa'ah dari kata al-qai'. Qai' itu muntah. Kalau al-istiqa'ah atau istiqa'ah ada tambahan alif dan sin. Ya, ke dalam ilmu shorof ada alif dan sin, dasar kata dari fi'il kemudian ditambahkan alif dan sin, itu namanya menuntut atau meminta. A'ana, menolong, ista'ana, meminta tolong atau menuntut pertolongan. Ya. Nah, al-istiqa'ah artinya tolabu, menuntut, meminta, menuntut, wa ta'ammudu, kesengajaan, khurujil qai', untuk keluarnya muntah. Jadi artinya seseorang menuntut untuk keluarnya muntah di dalam tubuhnya ini atau bersengajaan untuk muntah, itu namanya al-istiqa'ah.
Hukumnya adalah fayubtilu, membatalkan puasa walau kana ghalilan, sekalipun sedikit dari muntahnya. Dia tuntut keluar muntah, maka hukumnya membatalkan. Adapun kalau muntah itu tidak membatalkan. Harus dipahami. Sengaja sama-sama kita mengetahui seperti kita lagi naik bis, naik kendaraan umum, ya, di mana kondisinya penuh, ya, bau dan sebagainya, itu bisa terjadi buat kita, ya, palak puyeng karena perut kosong, ya, atau hal-hal yang lain mungkin kurang sehat, ya, atau apapun juga yang tanpa kesengajaan ingin muntah, mual. Apakah itu sebab penyakit atau sebab udara dan yang lainnya dengan 1001 macam yang tidak kita inginkan terjadi, akhirnya muntah tanpa kesengajaan. Maka itu tidak membatalkan puasa. Membatalkan puasa adalah kesengajaan untuk muntah atau menuntut untuk muntah, itu baru membatalkan puasa. Paham? Oke. Apa itu muntah? Karena kita harus tahu muntah itu apa. Ya, kalau dalam syariat agama, al-qai huwa ta'amul ladzi ya'udu ba'da mujawazatil halqi walau ma. Muntah itu dalam syariat adalah suatu makanan atau minuman, ya, sesuatu makanan yang telah masuk ya ke dalam tubuh, yaudu, dia kembali lagi ba'da mujawazatil halqi, setelah lewatin kerongkongan. Jadi sesuatu makanan yang udah lewat kerongkongan, ya, udah sampai paru atau sampai perut, apalagi, ya, udah lewat kerongkongan dari batas, ya, hadil dohir, udah lewatin, ya. Saksikan yang sebelumnya, apa hadil batin, ada hadil dohir, ya. Gampangnya hadil batin yang nggak kelihatan kalau kita nganga, ya, atau huruf kha itu hadil dohir yang kelihatan. Huruf ha yang kecil atau ha itu yang nggak kelihatan, namanya batin. Nah, kalau udah lewat itu dari yang batin atau kerongkongan kita, apalagi sampai perut, ya, udah lewat, kembali lagi keluar, ya, keluarnya nggak mesti sampai mulut, pokoknya keluar ke batas yang dohir, ya, dari lek-lekan masuk keluar, walaupun masih di mulut, nggak mesti keluar muntah, enggak, pokoknya dari dalam keluar lagi, ada di mulut kita, itu namanya muntah, ya, namanya muntah, walau sekalipun itu sifatnya air, nggak mesti makanan. Masuk ke dalam, keluar di dalam diolah, ya. Nah, itu namanya muntah. Makan nasi keluar lagi, ya, walaupun satu butir. Minum air teh, minum kopi, masuk ke dalam, keluar lagi walaupun nilainya sedikit, walaupun itu jenisnya air, itu namanya muntah. Namanya muntah, walau lam yataghayyur, sekalipun tidak berubah, ta'muhu walaunuhu, rasanya dan warnanya. Karena umumnya kita tahu yang namanya muntah berubah warnanya, ya, biasanya kuning. Kita minumnya merah, keluarnya kuning. Kita minumnya putih, bisa keluar kuning, berubah warnanya. Atau ta'muhu, rasanya, tentu kita tahu rata-rata asam atau pahit. Tapi ini enggak, masuk keluarnya masih rasa kopi. Karena kalau yang udah lama di dalam perut memang keluarnya asam atau pahit, karena asam lambung dia tidak menerima atau mah. Adapun kita baru masuk kemudian keluar lagi, suka berasa gak? Nah, makanya sunnahnya kita kalau kita habis makan jangan buru-buru mau sholat, mau kemana sih, ya, Allah ini baik, ya, baru sarapan baru makan bulan puasa, langsung terawih, langsung. Makanya habaib kalau bikin terawih jam 8. Paling cepet tuh. Biasanya jam 9-an. Nggak ujuk-ujuk. Perut masih kenyang. Nah, nanti dikuatirin ketika kita sujud. Itu namanya muntah. Kan sudah Anda bilang dari tadi, biar ngerti. Sesuatu yang udah masuk, makanan, minuman ke dalam perut, ke dalam kerongga kita nih. Walaupun baru sampai sini atau
apalagi sampai ya ada di dalam mulut kita, apalagi keluar di dalam mulut kita aja udah di sini, di lek-lekan kita keluar, namanya muntah. Apakah itu makanan atau minuman, walaupun jumlahnya sedikit, walaupun tidak berubah warnanya dan rasanya. Ingat, muntah. Hukum muntah apa? Kalau kita kembali kepada hukum najis dalam hukum sholat, muntah itu hukumnya najis. Tahu najis? Kalau kena badan kita, ya kena di mana tangan kita dan sebagainya, di pakaian kita, itu hukumnya tidak sah untuk sholat karena menanggung najis. Kalau virus aja kalian takut yang nggak terlihat, muntah juga kalian takut, sebab dengan adanya najis di badan kita, ibadah kita tertolak seperti sholat yang hukumnya tiap hari wajib kita tunaikan 5 waktu. Ini umat Islam soal najis cuek. Ya, kakinya ada najis karena nyeker kemana-mana, kaki basah, kena najis yang kering, jatuhnya najis. Karena najis ini ada yang ainiyah, ada hukmiyah. Ainiyah yang kelihatan, yang hukmiyah nggak kelihatan. Seperti kotoran, seperti kencing yang ada di ubin lantai kita udah kering, baunya udah nggak ada kecium, tapi tetap najis. Karena apa? Hukumnya najis. Ainiyahnya, zatnya udah nggak kelihatan memang, mungkin udah sehari 2 hari. Tapi tetap najis karena tidak dicuci dengan standar yang disyariatkan dalam agama. Kena kaki kita yang kering, yang basah, maka itu hukumnya apa? Mutanajis kaki kita. Ya, kerudung pakaian kita kena najis, kita belum cuci, mungkin udah hilang baunya, kita pakai buat sholat. Nah, hal-hal najis ini nih, ya, pakaian kita, badan kita atau tempat sholat kita nggak boleh ada najis. Itu salah satu syarat dari sholat. 5 waktu kita kerjain, kalau nggak ngerti gini-ginian 5 kali kita tertolak di sisi Allah. Belajar fikih yang luar biasa ini susah sulit di zaman sekarang untuk belajar. Ini yang kita khawatirkan, itu pun sesuatu yang nggak terlihat. Ya, kalau virus corona kalian takuti, ya memang kita wajib ikutin pemerintah dan sebagainya. Ya, boleh kita takut karena itu dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi itu tidak menjadikan beban kita di akhirat dengan ada virus. Tapi kalau kita tidak benar dalam ibadah, menanggung sesuatu yang membatalkan ibadah kita, tanggung jawabnya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi takutilah apa yang kita bawa setelah kematian. Yang kita nggak bawa kematian, jangan perlu takut, kematian akan datang sama kita. Tapi setelah itu lepas kita, nggak ada urusan lagi. Ya, arti seperti penyakit-penyakit. Ketika kalian dapat penyakit, luar biasa, kita harus sabar. Meninggal dunia, dibungkus bagaimana, kayak walaupun mati nggak ada orang yang lihat, kayak ada di dalam laut, kayak nggak ada urusan. Selesai sudah, nggak ada tanggung jawab kita sudah. Lepas. Tapi kalau soal ibadah salah, ya nggak benar, kita bawa sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lebih bahaya mana? Pikirin. Ya, kita soal ngaji ini luar biasa. Ya, males-males banget. Duduk di majelis ilmu yang menerangkan ilmu syariat. Ini Anda udah berkali-kali katakan. Ya, jangan tertipu gitu. Nah, ini muntah. Biar paham. Ya, jadi soal batal puasa atau tidaknya sudah mengerti. Yang membatalkan adalah ketika kita menuntut untuk muntah. Ya. Jadi bagaimana kalau kita nggak sengaja, nggak batal puasa, lakukan terus puasa. Tapi ingat, nah ketika kita udah muntah, ya tanpa sengaja, kalau sengaja menuntut muntah batal. Kalau kita nggak sengaja kan nggak batal, walaupun sedikit atau banyak apalagi, sedikit aja, berarti tidak membatalkan puasa. Nah bagaimana? Kita harus tahu proses pembersihannya. Sebab kalau di mulut kita ini bekas muntah, kita nggak cuci, nah mulut kita yang kemarin tuh hukum tentang ludah bercampur dengan sesuatu yang najis, apakah bekas muntah atau bekas darah, kita telan, ya sengaja tuh kita telan, batal puasa kita. Tuh muntahnya nggak jadi batal, tapi kalian telan mutan najis, sesuatu yang najis, ya akhirnya membatalkan puasa. Nah, berarti mulut kita apa di sini? Anna famuhu mutanajjisun. Tuh, hukmu idza kharaja minhul ghaib. Hukum apabila keluar muntah, bahwasannya famahu mutanajjis, maka hukumnya mulut kita mutanajjis, terkena najis. Berarti mulut kita ini dalam ini najis nih. Terkena najis. Ludah kita terkena najis, mutanajjis. Jadi kalau kalian sembur, muncat, bah,
Ya, takut sama virus corona, nggak dibawa mati, tapi kalau kena mulut baju kita mutanah najis, kalian takbir Allahu Akbar, nggak sah sholat kalian. Ya, hati-hati sama muntah. Ya, jadi bagaimana cara pencuciannya? Fayajibu alaihi an yaksilahu, maka wajib mulut kita terkena muntah ataupun tangan kita ataupun dimanapun, usahakan nggak kena yang lain, baru di mulut yang bis muntah, maka cuci mulut kita dengan apa? Air yang suci mensucikan. Kita harus belajar lagi air suci mensucikan. Wa yuballighu fil madmadah, maka harus berlebih-lebihan di dalam mencuci atau berkumur karena ini menyangkut muntah. Beda penjelasan dalam episode yang sebelumnya. Kita berkumur-kumur dalam wudhu boleh, ya, asal jangan berlebih-lebihan. Kalau sekedarnya kita berwudhu kumur-kumur ketelan, nggak jadi batal. Tapi kalau berlebih-lebihan batal. Tapi kalau mencuci najis harus berlebih-lebihan tuh. Hatta yaktasila jami'u ma fihi tuh, ma fi famihi, ya, sehingga ketika dia berkumur-kumur, ya, dia cuci seluruh mulutnya, jami'u seluruhnya, ma fi famihi, apa yang ada di mulutnya. Jadi tuh air benar-benar penuh di seluruh mulut. Karena ini najis. Kalau kalian cuma nyucinya mulutnya, bisa jadi sebelah sini belum kena ke kumur. Jadi benar-benar semuanya air. Habib nanti khawatir ketelan lah, jangan khawatir. Ya, yang penting ada unsur sengaja enggak ada sengaja. Ya udah, ini kan najis, ngapain kita mau telan? Kita yang mesti banyak memang, tapi lagi puasa. Ya, la yubtilu shaum idza sabaqul ma ilal jawb biduni ta'ammud. Tidak membatalkan puasa apabila enggak sengaja ketelan biduni ta'ammud, enggak ada sengaja. Kalau sengaja apapun juga biar dikit kayak, ya, mau ngapain kayak namanya batal. Sengaja, ini enggak sengaja. Tapi Habib kan lagi puasa. Ingat li anna izalatan najasah ma'murun biha, karena sifat mencuci najis hukumnya diperintah oleh agama. Kenapa? Karena kalau najis tidak dicuci, nanti kalian sholat 5 waktu nggak bakal diterima. Maka hukumnya mencuci najis itu wajib. Ada yang di badan kita ini najis, wajib dicuci. Karena ketika kalian sholat, ada di rambut, di jempol kaki, semuanya nggak diterima sholatnya. Apalagi ada di mulut kita. Di mulut kita ini ludah, akhirnya mutan najis, kita ngusap ke sini, lebih bahaya. Ya, itulah karena umat Islam begitu gampangin urusan ibadah. Makanya kembali lagi muhasabah di diri. Ternyata dengan adanya virus, kita masih lebih takut virus daripada ketakutan ibadah kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kembali, insya Allah Allah angkat ini penyakit. Ya, bukan berarti kita nantang sama mau, tidak, kita ikutin pemerintah. Kita tahu semuanya dah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, ya, ada yang membawa sampai kematian kita dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ibadah kita nggak diterima, naudzubillah. Sebab itu tadi, di mulut kita ada najis, kita cuek, kita beludah atau kita ngelap dan sebagainya, ada ludah kita dan sebagainya, itu najis. Jadi pencuciannya sudah tahu, berarti mulut kita najis, ada muntah, maka kumur-kumur yang banyak, buang deh tuh, ya, kumur lagi sama 3 kali, wah, udah mulut kita suci. Andai kata, ya, tanpa kesengajaan ketelan tidak batal. Kalau ada orang yang ngomong, wah, lu udah tahu puasa, udah tuh muntah nyuci mulutnya sampai begitu, balikin, karena udah tahu ilmunya. Ya, apa? Li'anna izalatan najasah, sesungguhnya mencuci najis itu ma'murun bih, diperintah, ma'murun biha, diperintah oleh agama. Pencucian najis itu hukumnya wajib. Mencuci najis hukumnya wajib dimanapun adanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, apalagi ini di dalam mulut kita yang berlendir. Ya, selama nggak dicuci mutan najis mulut kita, nanti akhirnya nggak kita telan, ya, ludah yang mutan najis, hukumnya membatalkan puasa. Kita lepein kemana-mana najisnya kena badan kita dan sebagainya, wajib dicuci, wajib hukumnya cuci deh. Nah, supaya bersih harus banyak airnya, ya, jadi jangan khawatir, ya, yang penting tidak ada unsur kita untuk nelen air, tidak membatalkan. Sudah paham? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Selesai sudah pembahasan membatalkan puasa dari 1 sampai 8.
Makanya benar-benar belajar ilmu fikih. Ini kalian gak bakal nemu gini-ginian. Jarang kalau bukan dari orang-orang mulia, dari guru-guru mulia. Ya jarang kita akan dapetin hal begini secara detail urusan puasa. Ini udah episode yang ke-20. Masih ada lagi bagian-bagian permasalahan yang kalian harus mengetahui bagaimana hukum fidyah, siapa orang yang harus bayar fidyah, ada siapa orang yang gak usah puasa. Udah gak usah puasa. Dia ada dan sebagainya, masih ada permasalahan. Ini episode ke-20, mungkin selesai episode 25. Bayangkan kalau kalian ngaji sebulan sekali di majelis taklim, butuh berapa tahun? Kalau ngaji sebulan sekali butuh 2 tahun. Belum kalau libur Ramadan bisa 2 tahun lebih. Kalau kalian ngajinya tiap minggu butuh 6 bulan kurang lebih, butuh setengah tahun. Bayangkan, baru satu hukum bab puasa, ini pun belum ada suraja rincikan yang lebih. Bisa setahun kita ngaji tiap minggu. Bagaimana tentang sholat? Ya, mungkin bisa 5 tahun. Belum zakat, haji, belum hal-hal yang recehannya, yang bukan wajib, yang sunnah-sunnah. Gak bakal habis kalian 7 kali nuntut ilmu Allah Ta'ala, 7 kali hidup, 7 kali mati kalian. Karena ilmu Allah luas, gak bakal bisa terbandingi. Ayo. Ya, ini umat Islam udah kayak merasa, udah sombong, sebenarnya hakikatnya sombong. Merasa dia sudah berilmu sehingga nggak mau duduk di majelis ilmu. Sudah hanya gambarkan episode-episode sebelumnya, manusia yang paling merugi di hari kiamat adalah ketika dia punya waktu untuk nuntut ilmu, dia kagak nuntut ilmunya. Alasannya kerja, alasannya perempuan, alasan ada aja alasannya 24 jam. Ya, satu hari 24 jam dia nggak nuntut ilmu. Allah masih kasih kelebihan, kasih ke kebijaksanaan seminggu sekali. Seminggu 7 hari kali 24 jam. Kali itu berapa jumlahnya? Lebih dari 160 jam, 150 jam. 1 jam diambil, setengah jam diambil untuk duduk melangkahkan di majelis ilmu masih nggak mau. Waduh, rugi ini manusia. Begitu paniknya, begitu takutnya dengan virus, tapi begitu beraninya dia untuk melalaikan majelis-majelis ilmu. Ayo, kalau ini mau hilang, kembalinya kepada siapa yang menciptakan virus? Allah Ta'ala. Kembali ke jalan Allah. Jalan kembali lagi kita untuk nuntut ilmu agama. Insya Allah, Allah yang berkehendak. Karena tanpa kehendak dari Allah untuk hilang, apapun yang kalian usahakan dengan segala macam distancing, segala macam jaga jarak, ini, itu, tetek, bengek, dan segalanya. Ya, kalau nggak kembali kepada Allah, ya, sampai mati nggak bakal hilang itu virus. Tapi kalau Allah berkehendak, ya, karena kembali kepada Allah, berdoa, meminta dengan belajar ilmu agama, ya Rob, besok hilang. Jangan besok, ini hari, ini malam, kalau Allah menghilangkan virus seluruh dunia, kun fayakun, jadi. Ya, kenapa nggak kembali kepada Allah? Ya, sudah kalau kalian bicara lebih tauhid lagi, waduh. Ya, sudah. Ayo kembali. Ya, jangan jadi alasan untuk apapun kita untuk tidak menuntut ilmu. Karena keadaan yang mendesak dan aneh taatin perintah pemerintah, karena aneh taati pemerintah, karena aneh orang yang beragama, tentunya diajarkan oleh guru-guru, ya, aneh bikin live streaming. Tapi setelah keadaan aman, nggak ada live streaming. Duduk, ayo di pengajian, ajak teman-teman saudara kita, menuhin majelis taklim di kampung-kampung kalian, cari guru-guru baik dan guru-guru soleh. Kalau mau duduk amanah di Mansuratul Hadad, fadol, ada 24 lebih majelis taklim aneh, Jakarta sekitarnya, Tangerang, Bogor, Depok, ya, silahkan. Ya, nanti keadaan selesai, kalian bisa, ya, hadir. Baik, nanti insya Allah panjang umur sehat afiat episode yang ke-21, Aqsamul Iftar bi'tibarin ma yalzamu bisababi arba'ah. Ya, hukum-hukum bagian-bagian yang membatalkan dengan ibarat yang dilazimkan dengan sebabnya ada 4 nanti, ya, yaitu lazimkan kodok dan fidyah yang pertama. Kemudian ada yang kodok aja nggak pakai fidyah, ada yang nggak pakai kodok, fidyah aja. Itu ada bagian-bagiannya. Ya, jadi kalian yang wanita hamil, yang sedang menyusui, yang sakit, yang tua renta, yang nggak bisa lagi, yang udah pikun, yang masih ini, bagaimana cara-caranya semua ada. Insya Allah kita semua panjang umur, sehat afiat, bisa berjumpa malam besok jam 9. Umumin, kasih tahu saudara-saudara kita soal mau nggak mau. Itu urusan dia. Jangan pernah kelelah kalian untuk mengajak orang dalam kebaikan, sebagaimana tidak pernah lelahnya syaitan untuk mengajak orang di dalam kejahatan. Ya, jadi kalian jangan pernah lelah untuk mengajak orang dalam kebaikan, sebagaimana syaitan tidak pernah lelah dia mengajak orang dalam kebatilan, kejelekan, keburukan. Ada gak syaitan pernah istirahat?
kita ketemu, ngapain lo? Capek gue godain orang. Nggak ada pernah letih, nggak pernah letah. Dia sampai mati dia akan terus goda umat manusia. Kenapa kalian lelah? Kenapa kalian capek ngajak-ngajak saudara kalian untuk nuntut ilmu? Itu urusan hidayah, taufik Allah Ta'ala. Kalau dia nggak mau ke majelis ilmu, bukan dia yang nggak mau, ilmunya yang enggan sama dia. Ilmunya nggak nolak dia, na'udzubillah. Sebab apa kita nggak tahu, apa makanan haram, apa ini dan itu, ilmu yang nolak dia. Ya, sehingga dia memang Allah nggak kasih untuk duduk di majelis ilmu. Ayo, ya niatkan, ya keadaan normal kita hadir lagi duduk di majelis ilmu. Begini baru daripada rindu mau duduk di majelis ilmu. Kasih tahu, ya sekarang nggak bisa ada live streaming, ya di live streaming masih nggak mau ngaji, ya Anda nggak ngomong dah. Ya mudah-mudahan nggak kena penyakit corona, udah bagus dah. Ya mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah buat kita semua. Dan jangan lupa, ya kalau ada kelebihan rezeki, ya ajak saudara-saudara kita untuk membantu kelancaran streaming. Silakan, di situ ada nomor rekeningnya. Dan nggak usah setelah memberikan, nggak usah kasih bukti transfer karena bukan dagangan. Ya biar rahasia antara kalian dan Allah Ta'ala yang membalasnya. Itu aja. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat afiat, sampai bertemu kembali di episode yang 21 malam besok di jam yang sama, di waktu yang sama, jam 9 malam. Ajak saudara kita semuanya untuk menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amika wa mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi' asyani wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi' asyani wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi' asyani wad daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Fan minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.